Musim MotoGP 2025 telah menjadi panggung dramatis bagi kebangkitan Marc Marquez, sang baby alien yang setelah bertahun-tahun mengalami masa sulit di Honda, kini berhasil menemukan kembali performa terbaiknya bersama Ducati. Sejak awal musim, catatan impresifnya langsung mencuri perhatian. 14 kemenangan jika digabungkan antara sprint race dan balapan utama, dengan 10 diantaranya diraih di Grand Prix penuh. Dengan torehan 455 poin, ia unggul 175 poin dari rival terdekat yang ironisnya adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Posisi ini menjadikannya hampir mustahil terkejar. Namun, di balik catatan dominasi tersebut, ada sebuah drama yang lebih besar, di mana gelar juara dunia akan dikunci. Pertanyaan inilah yang kini menjadi perdebatan panas di podok MotoGP, bukan lagi tentang apakah Marquez juara, melainkan di mana ia akan memastikan mahkota juara ke-9 dalam karirnya. Di balik layar, ada satu sosok yang diyakini sangat berperan dalam menentukan arah kisah ini, Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse. Sang bos besar dikenal sebagai sosok yang visioner, brilian, tetapi juga kerap membuat keputusan kontroversial. Gigi secara terbuka menyampaikan keinginannya agar Marquez mengunci gelar di Misano, sirkuit yang terletak di San Marino, Italia. Bagi Gigi, kemenangan di Misano akan menjadi simbol kejayaan mutlak Ducati di tanah kelahiran rival legendaris Marquez, Valentino Rossi. Momen ini bisa menjadi titik balik bersejarah. Ducati berhasil merekrut Marquez, melahirkan dominasi, lalu mengunci gelar di sirkuit yang identik dengan ikon terbesar Italia, Rossi. Inilah kombinasi yang bagi Gigi tak ternilai, sebuah pesan kuat bahwa era baru telah tiba di bawah bendera merah Ducati. Namun, tidak semua pihak melihat langkah itu dengan cara yang sama. Marc Marquez, meski memahami ambisi timnya, justru menunjukkan keraguan. Reporter yang mengikuti kesehariannya menyebut, Marquez beberapa kali menekankan bahwa kemenangan di Misano akan terasa kurang murni jika terjadi dengan cara tertentu. Secara matematis, ia hanya bisa mengunci gelar jika memiliki selisih 185 poin dari Alex Marquez usai balapan Catalunya. Artinya, keberhasilan itu datang dengan catatan, nasib buruk adiknya menjadi pintu masuk selebrasi. Dan bagi seorang kakak sekaligus pesaing di lintasan, hal ini terasa berat. Marquez tidak ingin kebahagiaannya datang dari kejatuhan Alex, sebuah pernyataan yang mencerminkan perubahan besar dalam karakternya dibandingkan beberapa tahun lalu. Perubahan inilah yang menjadi sorotan media dunia. Marc Marquez di tahun 2025 bukan lagi sosok yang hanya berambisi meraih kemenangan dengan segala cara. Ia kini tampil lebih dewasa, tenang, dan syarat empati. Bahkan dalam beberapa insiden musim ini, seperti kontak dengan Marco Bezzecchi, Marquez menunjukkan sikap berbeda. Alih-alih menyalahkan lawan, ia justru mengakui kesalahannya sendiri. Saya juga ada bagian dari insiden itu, katanya kala itu, membuat banyak pihak terkejut. Sikap inilah yang semakin memperkuat citra Marquez sebagai pembalap yang tidak hanya memburu trofi, tetapi juga memburu penghargaan moral. Dan dalam konteks penguncian gelar dunia, ia ingin hal itu terjadi secara fair, jauh dari drama keluarga maupun rivalitas sejarah yang panjang. Melihat adanya benturan kepentingan yang tajam, dari perspektif tim Ducati, mengunci gelar di Misano adalah skenario ideal. Itu akan memuaskan sponsor, memberikan momentum luar biasa di Italia, sekaligus mengirim pesan Ducati era Marquez ke seluruh dunia. Sementara dari sudut pandang Marquez pribadi, ia lebih mengincar Motegi di Jepang atau Mandalika di Indonesia sebagai panggung penguncian gelar. Jepang memiliki nilai sentimental karena di sanalah Honda, tim lamanya, selalu menjadi tuan rumah kebanggaan. Sementara Mandalika dianggap istimewa berkat antusiasme luar biasa penggemar Indonesia yang telah menjadikannya salah satu pasar terbesar MotoGP. Dua lokasi ini dipandang Marquez sebagai tanah netral. Menariknya, publik ikut terbelah soal dilema ini. Para pendukung Ducati garis keras berharap pesta besar di Misano benar-benar terwujud. Mereka ingin melihat Marquez, sang mantan musuh Rossi, berdiri di podium tertinggi Misano dengan jersey merah Ducati. Itu akan menjadi momen yang mereka anggap sebagai balas dendam simbolis atas dominasi Rossi di masa lalu. Namun di sisi lain, banyak pula yang memuji sikap Marquez yang kini lebih mengutamakan sportivitas.
Kalau dia bisa mengunci gelar di Asia, itu akan jadi bukti bahwa ia juara bukan karena politik tim, melainkan karena kemampuan murni, ujar seorang analis MotoGP di siaran televisi Italia. Polemik ini menambah panas tensi jelang seri Misano yang kini disorot bukan hanya soal balapan, tapi juga soal drama di baliknya. Tak bisa dipungkiri, apapun yang terjadi di Misano nanti akan berdampak besar pada citra Marquez. Jika ia mengunci gelar di sana sesuai arahan Gigi, ia akan dianggap mengikuti strategi tim, mungkin dengan konsekuensi dicap sebagai bagian dari permainan politik Ducati. Namun jika ia memilih menunda dan meraih gelar di Jepang atau Mandalika, ia akan dikenang sebagai pembalap yang berani mengikuti prinsipnya sendiri. Reporter yang mengikuti perjalanannya menilai pilihan ini adalah ujian terbesar Marquez di luar lintasan. Apakah ia siap menolak kemauan bos demi mempertahankan integritas pribadi? Fakta bahwa Misano adalah kandang Rossi menambah lapisan drama tersendiri. Rivalitas Rossi-Marquez sudah lama menjadi bagian penting dalam narasi MotoGP modern. Jika Marquez benar-benar mengunci gelar dunia ke-9 di sana, itu seolah menjadi bab terakhir dari pertarungan panjang keduanya, meskipun Rossi sudah pensiun. Tidak sedikit yang menilai Gigi memang sengaja menargetkan hal ini untuk menegaskan supremasi Ducati sekaligus melemahkan simbol Yellow Army yang hingga kini masih kuat di Italia. Reporter menyebut, skenario ini akan membuat tensi di tribun Misano mendidih, dengan kemungkinan hujan sorakan bercampur tepuk tangan untuk Marquez. Namun, Mandalika tetap disebut-sebut sebagai opsi paling istimewa bagi Marquez sendiri. Dengan basis penggemar MotoGP terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah menjadi magnet baru dalam kalender MotoGP. Jika Marquez mengunci gelar di sana, itu akan mengangkat citra globalnya sekaligus membuka pintu komersial yang sangat besar. Bagi Ducati, ini juga tetap menguntungkan karena pasar Asia, khususnya Indonesia, adalah salah satu yang paling penting. Kalau sampai Marquez mengunci gelar di Mandalika, dampaknya akan lebih dari sekedar olahraga. Itu akan jadi fenomena budaya, tulis salah satu media Eropa. Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir. Akankah Marquez mengikuti perintah Gigi Dal Igna dan memastikan gelar dunia di Misano, ataukah ia memilih jalannya sendiri dengan menunggu di seri Asia? Dari kacamata reporter, inilah titik paling menarik dari musim 2025. Drama di luar lintasan yang sama menegangkannya dengan duel di atas aspal. Marquez telah menunjukkan dirinya sebagai pembalap yang matang, penuh empati dan berintegritas. Tetapi pada akhirnya, ia tetap bagian dari sebuah tim besar yang punya kepentingan bisnis, politik, dan sejarah. Apapun hasilnya, satu hal jelas, musim ini bukan hanya tentang siapa juara, melainkan juga tentang bagaimana seorang legenda menuliskan babak baru dalam karirnya, dengan pilihan-pilihan yang akan dikenang sepanjang masa. Dari sisi internal Ducati sendiri, tekanan terhadap Marc Marquez terlihat semakin nyata. Sumber internal tim yang ditemui reporter di paddock menyebut bahwa sponsor utama Ducati sangat mendukung skenario penguncian gelar di Misano. Alasannya sederhana, nilai exposure. Misano adalah salah satu seri yang paling banyak ditonton di televisi Italia, dan sorotan media global dipastikan akan membludak jika Marquez berhasil mengangkat trofi juara dunia di tanah kelahiran Valentino Rossi. Bayangkan gambar yang akan tercetak di halaman depan koran olahraga dunia. Marquez, mantan musuh Rossi, berdiri tegak di podium tertinggi dengan seragam Ducati merah menyala. Inilah momen yang menurut Gigi Dal Igna bisa menjadi poster abadi untuk menunjukkan betapa strategi Ducati merekrut Marquez adalah keputusan paling brilian dalam sejarah mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah Marquez akan rela mengorbankan prinsip pribadinya demi kepentingan komersial tim? Perjalanan karirnya sejak masih muda di Moto2, saya melihat Marquez kini berada di persimpangan yang sangat unik. Di satu sisi, ia bisa mengikuti arahan tim, menyenangkan para sponsor, dan membuktikan loyalitasnya terhadap Ducati. Namun, di sisi lain, ia punya kesempatan untuk menulis sejarahnya sendiri dengan cara yang lebih bersih dan penuh makna personal. Banyak analis MotoGP berpendapat, apapun pilihan Marquez akan berdampak jangka panjang pada citranya. Jika ia mengikuti Gigi, ia akan dipandang sebagai bagian dari mesin korporasi yang hanya mementingkan momentum komersial, tapi jika ia memilih untuk menunda hingga seri Asia, ia akan dikenal sebagai pembalap yang teguh, berani menolak tekanan, dan lebih mementingkan etika serta empati terhadap keluarganya.
Pilihan ini bisa menjadi cerminan siapa Marc Marquez di babak terakhir karirnya, sekadar juara atau legenda sejati yang berani melawan arus. Panggung besar kini benar-benar disiapkan. Misano akan menjadi titik krusial, bukan hanya bagi Ducati, tetapi juga bagi seluruh dunia MotoGP. Para penggemar Rossi yang dikenal fanatik tentu sudah bersiap dengan berbagai bentuk dukungan untuk sang idola yang kini pensiun, meski hanya secara simbolis. Sorakan dan spanduk kuning 46 dipastikan akan membanjiri tribun, menciptakan atmosfer penuh tensi. Jika Marquez benar-benar mengunci gelar di sana, reporter meyakini suasana akan berubah menjadi campuran antara sorakan kekecewaan dan tepuk tangan terpaksa dari sebagian fans Italia. Di sisi lain, jika Marquez menahan diri dan tidak menutup gelar di Misano, itu akan menjadi tanda keberaniannya melawan arus. Saat itu pula, dunia akan melihat bahwa bagi Marc Marquez, kejayaan bukan sekadar soal angka atau lokasi, melainkan soal warisan, etika dan nilai-nilai yang ia bawa sebagai manusia. Drama ini membuat MotoGP 2025 bukan hanya tentang kecepatan di lintasan, tetapi juga tentang keputusan yang menentukan sejarah.